Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Suara gamelan menggema pelan dari panggung terbuka yang dibangun di tengah alun-alun desa Kedung Panji. Angin malam menggesek pucuk-pucuk pohon sawo dan rendu alas. Sementara bayangan lampu templok menari di wajah-wajah penonton yang duduk bersila, menyimak pertunjukan dengan mata lebar dan dada lapang. Ki Rudra, dalang sepuh yang terkenal karena cerita-cerita langka dan suara seraknya yang khas, duduk bersila di balik kelir. Tangan kirinya menggenggam cepolo, sementara tangan kanannya memainkan toko wayang yang belum banyak dikenal orang bernama Banaspati Agung. Penonton diam, anak-anak yang tadinya ngobrol kini menyandarkan kepalanya ke pangkuan orang tuanya. Kisah iki ora tinulis ana serat babat, nanging tinulis ana langit lan geni. Geni kang sirep nanging nedha ati lan nyawa. Penonton diam, anak-anak yang tadinya ngobrol kini menyandarkan kepala ke pangkuan orang tuanya. Bahkan suara jangkrik pun seperti menahan dengungnya. Iki cerios bab Setra Geni. Donya wonten pundi latu boten namung murup, nanging sampun ngukir takdir. Banaspati Ageng rajaning saking setan latu ingkang kagungan kuwaos wonten ngrika. Nanging kuwaosipun rentah sasampunipun wonten kawonaken dening sang ulami ageng saking tlatah seberang. Jari jemari Ki Rudra menari di balik kelir. Bayangan wayang Banaspati Agung berkelebat. Matanya merah, rambutnya menyala, tubuhnya penuh ukiran api. Tapi satu hal berbeda dari pertunjukan biasa. Sosok itu terlalu hidup, terlalu nyata. Nanging ingkang kedah panjenengan ngartos, ingkang ical boten saestu sirna. Tato Setra Geni samenika kosong, urupe latu wonten singgasananipun. Geni Angkara Murka badhe malih bangkit kagem manggeni tahta kosong menika. Di antara penonton, seorang anak laki-laki bernama Purwo duduk di antara bapak dan ibunya. Matanya menatap kelir, tapi pikirannya mulai gelisah. Ada sesuatu yang aneh malam ini. Iki cerita apa toh, Pak? Kok nyeremi? Bapak juga nembe krungu Pur. Katanya kisah yang diambil dari serat Dharma Geni. Masa sing jahat yang menang, Pak? Sudah diperhatikan saja kisahnya. Setiap cerita memiliki makna yang tersembunyi tentang kebaikan dan kejahatan. Purwo hanya mengangguk dan kembali menyaksikan pementasan Ki Rudra. Tiba-tiba hawa udara yang tadi sejuk berubah hangat, lalu pengap, bau gosong menyelinap samar. Bunyi gamelan terhenti. Cempolo Ki Rudra berdentum keras. Lalu lampu templok padam satu persatu. Pak, iya kenapa kuti? Tidak usah takut, ada bapak sama ibu di sini.
Tak lama kemudian dari balik kelir api merah menyala, bukan dari obor tapi dari balik panggung. Penonton berseru panik. Bayangan-bayangan berkelebat cepat seperti manusia berwujud api. Tubuhnya tak sempurna, matanya kosong menyala. Mereka menyusup dari balik panggung menghambur ke arah warga. Banaspati! Teriakan pecah, seorang pria tua dilempar ke udara, tubuhnya terbakar dalam hitungan detik. Anak-anak menangis, ibu-ibu menjerit, sebagian mencoba melarikan diri tapi tidak ada arah aman. Di langit awan hitam menggulung cepat menutupi bulan, angin berubah menjadi panas membakar. Namun di balik kekacauan itu, Ki Rudra masih duduk di tempatnya, memainkan wayangnya, mulutnya tetap bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti banyak orang. Sewu geni tangi saka semeti, geni anggara ora mati, wancimu wis dugi sengkala geni. Suasana menjadi lebih ramai. Purwo ditarik bapaknya agar tidak terpisah. Namun karena gelapnya malam, ibu Purwo terpisah akibat terdorong warga yang berhamburan. Ibumu, golek ibumu. Ibu! Tak lama kemudian sebuah balasan terdengar dari arah kerumunan. Ibu di sini, Le. Ia mengulurkan tangan mencengkeram erat tangan Purwo. Ayo cepat kita pergi dari sini. Mereka bertiga berlari menghindari teriakan dan kobaran api yang membakar warung-warung dan rumah-rumah warga. Namun saat melewati sebuah gang sempit, sosok setinggi 2 meter muncul dari balik tembok. Tubuhnya hitam legam, lidahnya menjulur panjang, matanya menganga merah seperti tungku. Bu, aku takut. Purwo memeluk erat lengan ibunya. Makhluk itu mendekat, mereka tidak bisa balik kembali. Di belakang banyak sosok-sosok mengerikan lainnya. Mereka tidak bisa lari lagi, namun Pak Cahyadi tidak ingin membiarkan anak dan istrinya mati di tangan demit itu. Dengan sedikit keberanian, ia mengambil sebilah kayu lalu berdiri di depan Butari dan Purwo. Kalian lebih dulu ke arah hutan, Bapak akan menahannya. Tapi Pak, aku gak akan ninggalin kamu. Cepat Bu, keselamatan anak kita lebih penting. Air mata mulai membasahi pipi wanita itu, sementara Purwo masih menangis terseduh-seduh karena ketakutan. Tapi Pak, pergi. Setan berlidah panjang itu semakin menghampiri ke arah mereka. Pak Cahyadi berlari ke arah makhluk itu, mengibaskan kayu sebagai senjatanya. Purwo dan ibu menuju ke arah hutan, meninggalkan Pak Cahyadi dan kegaduhan yang ada di belakang mereka. Hingga sebuah teriakan membuat Butari seketika menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah tempat suaminya menghadang makhluk itu. Bapak, Ibu, ayo Bu. Kamu tunggu di sini dulu, Le. Ibu ingin menjemput bapakmu. Ia mendorong Purwo ke semak, menekannya agar bersembunyi. Rasa khawatir membuat Butari tidak bisa meninggalkan suaminya begitu saja. Sing sabar, Le, sing kuat. Apapun yang terjadi ojo metu. Aku takut. Wong harus wani. Kamu tetap di sini, jangan kemana-mana. Purwo hanya bisa mengangguk. Ia berbaring di semak-semak dengan mata berkaca-kaca. Hanya bisa berharap tidak terjadi hal buruk pada kedua orang tuanya. Waktu berlalu, suara jeritan-jeritan ketakutan kini semakin sepi. Tidak ada suara selain api yang meletup dari rumah warga yang terbakar. Purwo tak tahan, tubuhnya juga dihiasi oleh bentol-bentol akibat digigit nyamuk. Ia mencoba memberanikan diri untuk merangkak keluar dari persembunyiannya. Dari balik pohon randu, Purwo mengintip ke arah di mana orang tuanya berada. Api masih berkobar di mana-mana. Bola-bola api dari perwujudan Banaspati masih berlalu lalang di langit desa Kedung Panji. Di kejauhan ia melihat tubuh bapaknya tergeletak terbakar. Ibunya merangkak ke arahnya sebelum sosok makhluk menjulurkan lidah panjangnya dan menerkam kepala ibunya hingga tak bersisa. Ibu! Sontak Purwo berteriak, membuat makhluk mengerikan itu seketika menoleh ke arahnya. Purwo panik, ia segera berlari menembus hutan. Di belakang setan itu terus mengejarnya, melayang di antara pepohonan. Purwo berlari sembari terus menoleh ke arah belakang hingga kakinya tersandung akar pohon yang keluar dari tanah. Daun-daun gugur berterbangan, di atasnya makhluk lidah panjang itu mendekat.
membuka mulutnya lebar-lebar siap melahap Purwo hidup-hidup. Ibu, Bapak tolong aku. Ia tidak bisa lagi menghindar, pergelangan kakinya terasa sakit untuk dirinya sendiri. Namun sebelum makhluk itu menerkamnya, tiba-tiba suara ayat suci menggema. Dalam suci pekatutan, suara itu terdengar seperti petir yang membelah malam. Nada rendah tapi jelas, seliri tapi menggetarkan udara. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Makhluk itu mengerap dengan tubuh bergetar, lidah yang panjang mulai terbuka. Ia mundur selangkah lalu berteriak melolong. Api putih membakar tubuhnya dari dalam seperti kesurupan bara yang tidak kasat mata. Seketika makhluk itu meledak, menyisakan kepulan asap pekat dan bau belerang. Wis orang saweti. Purwo membuka mata, ia mendongak seseorang berdiri di hadapannya. Tak terlalu tinggi, tubuhnya tegap. Wajahnya samar diterangi cahaya bulan. Jubahnya bergerak pelan tertiup angin malam. Ia berjongkok memeriksa tubuh Purwo, lalu menyentuh pundaknya perlahan. Wis orang saweti le. Setan itu sudah tidak ada. Purwo menangis, napasnya kembang-kembis. Orang itu memeluknya, mencoba menghentikan tangisannya. Sing sabar le, kabeh wis ono wancine. Assalamualaikum, Mbah. Reza muncul dari arah halaman, langkahnya santai. Di tangan tergenggam kantong keresek hitam. Waalaikumsalam, saut Uti yang sedang menyirami tanaman di sisi rumah. Rambutnya yang mulai memutih diikat rapi ke belakang. Wajahnya seperti biasa, tenang dan penuh kelembutan. Reza mendekat lalu mengangkat kantong keresek itu. Iki pesanan Mbak Arya, getuk teleponnya dipisah. Katanya gitu tadi. Taruh saja di meja teras, Mbak Arya lagi ada tamu di pendopo. Tamu? Pagi-pagi gini? Wah, pasti urusan gaib lagi, Yoti. Nggak tahu tapi kelihatannya penting. Reza penasaran, tak biasanya ada tamu datang pagi-pagi begini. Ia meletakkan kantong keresek di atas meja teras, lalu berjalan pelan mendekati pendopo, mengintip sedikit ke dalam. Di sana tampak Mbah Arya duduk bersila berbincang dengan dua pria berpakaian serba hitam. Salah satunya sudah sepuh, kira-kira seusia Mbah Arya, yang satunya lebih muda. Mungkin sekitar usia 30 tahunan. Aura mereka berat, dari cara duduk hingga tatapan mata Reza langsung bisa menebak. Ini pasti urusan dunia lain. Awalnya ia ingin mundur dan tidak ikut campur, tapi Mbak Arya sudah lebih dulu menoleh. Za, kesini dulu. Mau tidak mau Reza melangkah masuk. Ia duduk bersila di sisi pendopo, berseberangan dengan dua tamu itu. Ketua sudah tak taruh di meja teras, Mbah. Sudah, duduk dulu, dengarkan cerita mereka. Kenalin dulu, ini Pak Hartono, teman lamaku, dan ini anaknya Jalu. Memang ono apa toh, Mbah? Sudah 3 hari ini desa kami tidak tenang. Banyak kejadian aneh. Orang-orang tiba-tiba kerasukan, ada yang jatuh sakit tanpa sebab. Bahkan mulai muncul gangguan dari makhluk halus. Semuanya dimulai setelah sekelompok dukun ilmu hitam datang ke desa kami. Dukun? Mereka datang begitu saja, tanpa diundang, dan mereka datang menuntut sesuatu. Menuntut apa? Mereka bilang 3 orang dari keluarga mereka disakiti oleh warga desa kami. Mereka ingin pelakunya diserahkan, kalau tidak akan ada balasan. Apa memang ada warga yang terlibat, Pak? Bisa saja karena takut pelakunya tidak mau mengaku. Desa kami kecil, Mas. Semua masih memiliki hubungan darah, atau bisa dikatakan kami semua masih kerabat. Jadi kami tahu satu sama lain, dan tidak ada dari kami yang pernah belajar ilmu batin, apalagi berurusan dengan dukun. Apa mungkin mereka mengincar sesuatu yang ada di desa, atau mungkin milik keluarga Pak Hartono sendiri? Pak Hartono menatap kosong lalu melanjutkan. Kami sempat bertanya, tapi mereka menolak menjawab soal barang.
Mereka hanya ingin pelaku diserahkan, padahal kami tidak tahu siapa pelaku yang mereka maksud. Pendopo mendadak sunyi, hanya terdengar suara dedaunannya bergerak pelan di luar sana. Baharia membenahi posisi duduknya, lalu menatap mereka dalam-dalam mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Pak Hartono dan Jalu. Pak Hartono melanjutkan ceritanya, kali ini dengan suara yang lebih pelan, seolah takut kalimatnya mengundang sesuatu yang tak terlihat. Ada satu hal lagi yang bikin kami khawatir, Arya. Apa itu? Beberapa warga melihat kera-kera dari atas bukit turun ke pemukiman. Kera? Iya, monyet-monyet yang biasanya tinggal di sekitar Candi Watu Ketek. Tapi apa hubungannya, Pak? Bukannya memang biasanya binatang turun untuk cari makan? Jalu yang sejak tadi diam kini ikut bicara. Kalau di tempat kami itu bukan hal biasa, Mas. Monyet-monyet itu bukan sembarang monyet. Mereka penjaga. Penjaga? Iya. Candi Watu Ketek itu tempat paling sakral di desa kami. Letaknya agak tersembunyi di balik tebing-tebing dan pohon beringin. Tidak banyak yang berani mendekat ke sana tanpa alasan, dan monyet-monyet itu dipercaya sebagai penjaga tempat itu. Reza mulai diam, bukan karena percaya sepenuhnya, tapi dari nadanya Jalu tidak sedang mengarang cerita. Biasanya kalau mereka turun ke pemukiman itu tandanya akan ada bencana. Ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Pak Hartono menyela, nafasnya berat seperti menyimpan rasa yang belum selesai. Kami takut ini bukan lagi sekedar ancaman dukun. Mungkin mereka akan bertindak lebih dari sekedar menuntut balas. Baharia menyandarkan punggungnya ke tiang pendopo. Pandangannya tidak lagi mengarah pada siapapun, tapi melayang jauh ke ujung atap rumah yang mulai kusam dimakan usia. Angin pagi yang tadi sejuk ini serasa membawa bau tanah yang lama tak tersentuh. Kalau mereka hanya ingin mencari pelaku, kenapa harus mengusik tempat sakral itu? Tak ada jawaban, hening menggantung seperti langit yang menahan hujan. Baharia tidak langsung menyimpulkan. Dia tahu tempat itu bukan tempat biasa. Banyak yang tidak mengerti dan lebih banyak lagi yang memilih tidak mencampuri. Tapi ada yang mengganjal. Ia menoleh ke arah Reza. Jika kamu ikut ke sana, pastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Reza spontan mengangkat alis. Loh, kok aku, Mbah? Urusan beginian Mahendra lebih cocok. Atau Aswanono loh. Mereka sedang ada urusan di tempat lain. Aku sendiri juga harus menghadiri pertemuan di balai desa sore ini. Ya masa aku berangkat sendiri ke sana toh, Mbah? Belum sempat Baharia menjawab, suara dari arah gerbang halaman memotong percakapan. Assalamualaikum, Mbah. Semua kepala menoleh bersamaan. Seorang pemuda berambut gondrong, bajunya kusut, sandal jepit sebelahnya yang sudah mulai retak, tapi langkahnya ringan dan wajahnya selalu membawa senyuman yang sulit ditebak, antara bodoh dan tidak peduli. Baharia tersenyum lebar, seperti baru saja mendapatkan jawabannya dicari. Jangan bilang aku harus pergi sama dia. Baharia tidak menjawab, hanya menepuk lututnya pelan lalu memanggil nama pemuda itu. Kuncoro! Yang dipanggil berhenti tepat di depan pendopo. Matanya bingung melihat semua menatapnya seperti sedang menunggu jawaban ujian. Lu esok kowe serami. Ana apa tuh, Mbah? Pas sekali waktumu, Coro. Kamu ikut Reza ke desa Watu Ketek. Kuncoro terdiam, tangannya yang tadi santai di pinggang perlahan menggaruk kepala. Ya leku aku. Leku mendadak ana apa toh? Wes pokoknya kamu ikut dengan Reza. Aku belum ngerti apa-apa loh, Mbah. Yo makanya ikut supaya ngerti. Dan pagi pun bergulir, membawa dua pemuda dengan takdir yang belum tahu mereka sedang ditulis, menuju tempat yang katanya dijaga oleh monyet, tapi mungkin
dijaga oleh sesuatu yang lebih tua dari sekedar makhluk. Langit mulai terang, tapi rasanya justru beban di punggung kami semakin berat. Matahari naik pelan dari balik bukit, tapi sinarnya belum cukup menghapus kejalan di hati. Entah apa yang ada di pikiran Baharia saat memutuskan mengutus kami berdua ke desa yang katanya sedang dilanda gangguan oleh dukun ilmu hitam. Sebenarnya aku ingin menolak, bukan karena tidak berani. Ya mungkin sedikit, tapi lebih karena aku dan Kuncoro ini bukan siapa-siapa. Kami bukan Mahendra yang tenang menghadapi makhluk tak kasat mata. Bukan pula Aswan yang ahli dalam ilmu bela diri. Kami cuma dua pemuda biasa yang mencoba untuk menjadi luar biasa. Tapi begitulah Baharia, kalau sudah memutuskan sulit ditawar. Ia memang tidak pernah bilang secara terang-terangan, tapi dari caranya memandang aku tahu beliau percaya. Percaya bahwa semua hal yang pernah kami hadapi, entah itu yang nyata atau tidak masuk akal, sudah cukup jadi bekal. Meskipun di mata kami sendiri keberanian kami seringkali lebih banyak lari daripada melawannya. Sebelum berangkat, Baharia sempat menepuk bahuku pelan. Ingat, Sa, kalian ke sana bukan untuk bertarung, jangan gegabah. Selidiki saja, cari tahu siapa yang diincar para dukun itu. Kalau suasananya tidak aman, jangan nekat. Aku mengangguk meski jantung rasanya sudah pindah ke tenggorokan. Iya Mbah, insya Allah. Beliau memberiku satu botol air putih dan sebungkus kecil garam dalam kain putih. Ini taburkan garam dan cipratkan air ini kalau menemukan sesuatu yang ganjil. Tapi jangan asal pakai, dengarkan dulu firasatmu. Aku menerimanya lalu masuk ke mobil. Kuncoro sudah duduk di kursi samping, memeluk tas kecilnya sambil menatap jendela. Diam bukan karena kalem, tapi karena kalau mulutnya dibuka isi perutnya bisa ikut keluar. Pak Hartono dan Jalu berangkat lebih dulu naik motor. Mereka hanya memberiku patokan arah. Belok di jembatan, naik ke utara, lalu ikut jalan jati sampai masuk ke Gapura Batu. 2 jam perjalanan, kami mulai memasuki jalan yang menanjak sempit. Kanan kiri penuh pohon jati yang menjulang diam. Suasana seperti disedot dari dunia lain. Hening, angin malas bergerak. Sebuah gapura kecil dari batu akhirnya tampak. Di atasnya terpahat tulisannya sudah nyaris hilang dimakan lumut. Desa Watu Ketek. Aku memperlambat mobil, sekilas melirik Kuncoro yang masih diam. Sekarang wajahnya mulai pucat. Sepi banget ya, Coro. Ia hanya mengangguk tak bersuara. Diam adalah cara bertahannya. Kami masuk lebih dalam. Jalan berbelok membelah desa yang tampak tua tapi terawat. Rumah-rumah masih bergaya Jawa klasik, kayu jati gelap, halaman luas, atap limasan yang mengarah rapi ke timur. Tak banyak orang di jalan, sesekali ada yang menoleh sebentar, lalu kembali menyapu, menyiram tanaman, atau hanya duduk diam di beranda menatap kosong ke arah jalan. Di ujung tikungan seseorang melambai-lambaikan tangan. Pak Hartono, ia berdiri di depan rumah besar dengan pendopo lebar dan tiang kayu berukir halus. Alhamdulillah akhirnya sampai juga, tak kira nyasar, Mas. Aku turun dari mobil bersalaman sementara Kuncoro langsung kabur ke arah semak-semak. Lula temen jenengan kenapa toh, Mas? Biasa Pak, mabuk kendaraan. Walah yo wes, saya masuk istirahat dulu, kalian pasti capek. Iya Pak, matur nuwun. Kami masuk ke rumah. Di dalam seorang perempuan parubaya menyambut kami. Wajahnya tegas tapi ada kelembutan di baliknya. Beliau adalah istri Pak Hartono, Nyai Asmita. Tak banyak bicara, hanya memberi senyum tipis, selalu mengajak kami duduk di ruang makan yang sejuk dan lapang. Di atas meja kayu panjang sudah tersaji hidangan yang membuat perut langsung berontak. Ayam bacem sayur lodeh dengan tahu besar-besar, sambal tomat yang menggeliat merah, tempe mendoan setebal dompet kosong, urap-urap dengan kelapa muda, dan sepiring besar kerupuk rambak yang menggunung seperti bukit kecil. Aku dan Kuncoro saling pandang. Tanpa bicara kami tahu mungkin dunia sedang gonjang-ganjing.
tapi perut tetap tidak bisa diajak kompromi. Waduh Pak, jadi ngerepotin. Aku menaruh sendok berusaha sopan meski isi piring belum ada separuhnya. Iya Pak Hartono, kalau gini kan kami jadi enak toh. Sambung Kuncoro meski nada suaranya sudah mulai mengendur karena godaan aroma sambal tomat dan ayam bacem yang sedari tadi bikin liur tak berhenti mengalir. Seperti tamu-tamu pada umumnya, kami pura-pura menolak tapi mata tak bisa bohong. Apalagi perut, sampai akhirnya Pak Hartono menepuk pundakku pelan. Nggak usah sungkan Mas, makan dulu aja, nanti kalau sudah tenang baru kita ngobrol. Ya wis nek ngono, matur nuwun Pak. Kami pun mulai makan. Diam-diam sunyi yang tadinya mencekam berubah jadi bunyi sendok, piring dan kerupuk yang renyah pecah di mulut. Baru di suapan kelima aku membuka percakapan lagi. Pak, saya penasaran sebenarnya dukun-dukun yang datang ke desa ini asalnya dari mana toh? Pak Hartono meletakkan sendok meneguk air lalu menjawab pelan. Mereka dari Tragiri Lowo Mas. Aku dan Kuncoro spontan saling pandang. Suara kunyahan mendadak berhenti. Kuncoro bahkan sampai meletakkan tempenya di pinggir piring. Kaya ora asing jenenge ya. Aku mengangguk pelan. Nama itu memang tidak asing, tapi aku butuh waktu beberapa detik untuk mengingat dari mana. Maaf Pak, waktu mereka datang mereka ngomong apa wae? Tanya Kuncoro, kali ini nadanya mulai serius. Mas Jalu yang duduk di seberang baru saja selesai makan, ia ikut bersuara. Mereka bilang 3 orang dari keluarga mereka diajar sampai babak belur. Katanya pelakunya berasal dari terah kami. Aku mengangguk pelan, menyendok lagi sayur lodeh ke piring. Kerupuk rambak dipecah setengah, dicampur jadi satu, tapi entah kenapa kali ini tidak lagi terasa gurih. Perlahan aku menatap Pak Hartono, dalam hati pertanyaan itu menggantung kuat. Maaf Pak, tapi boleh tahu nama terapan jenengan? Aku berusaha tetap sopan meski lidah mulai berat. Pak Hartono dan Mas Jalu saling pandang, lalu Mas Jalu menjawab pelan. Kami dari Teraroko Ketek. Aku langsung terbatuk, sayur lodeh yang masih panas hampir menyembur keluar. Kuncoro yang sedang mengunyah tempe refleks tersadar dan memukul dadanya sendiri. Sepotong tempe mendoan mental ke meja. Pak Hartono sigap menuangkan air putih ke gelasku. Pelan-pelan Mas. Apa tadi? Teraroko Ketek. Aku menoleh ke arah Kuncoro, tatapannya kosong, wajahnya pucat seperti baru melihat kuntilanak berdiri di pojokan rumah. Tenan Pak jenenge Teraroko Ketek? Tanya Kuncoro lagi, kali ini setengah berbisik seolah berharap ada kesalahan dengar. Iya Mas, kalian pernah dengar. Kami saling pandang, sekarang aku ingat, sekarang jelas. Nama Giri Lowo pernah kami dengar, dan lebih parahnya lagi, nama Rogo Ketek itu kami sendiri yang menyebut waktu di desa Kawijayan. Saat harus berhadapan dengan 3 orang dari terah Giri Lowo, kami hanya asal sebut supaya kelihatan garang. Padahal itu cuma nama karangan asal comot tanpa pikir panjang. Kuncoro menunduk mendekat padaku, suaranya lirih seperti angin sore. Jangan-jangan orang yang mereka cari itu kita. Aku menelan ludah, pikiranku langsung melayang pada 3 orang yang kami hadapi waktu itu. 3 bersaudara dari terah Giri Lowo yang sempat bertarung dengan kami. Tapi sekarang bukan waktunya untuk jujur. Untuk saat ini lebih baik kami tidak memberitahu lebih dulu dan memilih menyelesaikan perkara ini sebagai tanggung jawab atas perbuatan yang kami lakukan. Rasa bersalah seketika menghantuiku gara-gara kami, warga desa Watu Ketek, jadi sasaran amarah terah Giri Lowo. Kalian berdua kenapa toko bisik-bisik begitu? Enggak apa-apa Mas. Iku Kuncoro katanya mau numpang kamar mandi, wes cepire jadi malu ngomongnya. Lah, ya wes anda gak usah ditahan Mas. Nanti jadi penyakit. Kamar mandinya ada di belakang.
Mau saya antar Mas? Nggak usah, biar kami berdua aja. Kami berdua segera beranjak menuju ke belakang rumah. Kuncoro mengikutku, tidak terima kalau aku mengatakan dirinya cepirit. Apa ora ono alasan sing apik sithik ngono lho. Yang ada di kepalaku cuma alasan itu, wes gak usah rewel. Ayo cepat ke belakang. Di belakang kami berdiskusi. Aku menegaskan pada Kuncoro untuk tidak mengatakan apapun mengenai kejadian sewaktu di desa Kawijaya. Aku takut nantinya Pak Hartono justru malah mengatakannya pada Mbah Arya kalau ternyata api permasalahan ini adalah kami. Berarti ya bener kita yang dicari-cari dukun itu toh. Ya sama maning mereka dari Tragiri Lowo, sama dengan 3 saudara yang kita hadapi waktu itu. Ya aku ora nyongko kalau Trarogo Gede ternyata bener ono. Siapa yang mengira waktu itu kami hanya asal sebut supaya tidak terlihat cupu di hadapan 3 bersaudara dari Tragiri Lowo. Wes pokoknya kita harus tanggung jawab, Coro. Gara-gara kita mereka jadi kena masalah. Tapi jangan sampai mereka tahu kalau kita yang bikin masalah. Kami kembali ke meja makan seolah tidak terjadi apa-apa. Muka dibikin setenang mungkin, padahal dalam kepala pikiran saling berdesakan seperti pasar malam di malam takbiran. Obrolan mengalir seadanya. Pak Hartono sempat menanyakan soal perjalanan, soal tempat tinggal kami di kota, bahkan sempat menyinggung cuaca yang akhir-akhir ini sering berubah-ubah. Tapi entah kenapa suasana makan siang yang tadi sempat hangat kini berubah kikuk. Mungkin karena kami terlalu banyak diam, atau mungkin karena rasa bersalah yang pelan-pelan mulai menumpuk di dasar dada. Kami sepakat diam. Belum waktunya bicara soal kejadian itu, soal Giri Lowo, soal apa yang sebenarnya sudah kami lakukan. Kalau memang betul kami yang menyebabkan kekacauan ini, setidaknya kami harus selesaikan diam-diam. Kalau kalian sudah capek, nanti sore kita mampir ke rumah Ranu ya. Ranu? Anak kecil umurnya baru 10 tahun. Belakangan ini sering kesurupan, gak cuma sekedar pingsan atau ngomong ngalor ngidul. Kadang juga menjerit, suaranya berubah jadi orang dewasa, nyeremin. Sejak kapan? Sejak para dukun itu mulai datang ke desa ini. Aku dan Kuncoro saling pandang. Bisa jadi dukun-dukun itu sudah memulai aksi balas dendamnya dengan memberikan ancaman gaib pada para warga. Aku jadi teringat ucapan Mbah Arya sewaktu kami berlatih dengannya. Katanya setan kiriman butuh wadah. Mereka tidak bisa masuk tanpa media, kadang berupa tanah kuburan, kain kafan, tulang hewan, bahkan raja atau benda kecil yang tak disangka. Yowis Mas, sekarang aja kita ke sana. Kami berangkat sore itu juga, jalan kaki menyusuri lorong desa. Aku menyelipkan botol air doa dan garam dari Mbah Arya ke dalam sangkut celana dan jaket, guna jaga-jaga kalau ada yang tidak diinginkan. Rumah Ranu tak jauh, sederhana, berdinding kayu jati yang sudah kusam, tapi masih berdiri tegak. Halamannya bersih, ada pohon kelapa tua di sudut halaman dan beberapa pot bunga di teras. Mas Jalu mengetuk pintu mengucap salam. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Seorang pria usia 40-an muncul di pintu, wajahnya lelah tapi tetap ramah. Lu Mas Jalu, apa toh Mas? Iki Pak, bawa teman dari Gunung Kidul, ingin lihat keadaan Ranu. Aku dan Kuncoro maju menyalami beliau satu persatu. Pak Rahmat tampak ragu. Matanya bergantian memandang kami dan Mas Jalu, tapi akhirnya ia tersenyum kecil lalu mempersilahkan kami masuk. Silakan Mas, Ranu ada di kamar, tapi maaf rumahnya agak berantakan. Sejak melangkah ke dalam halaman, aku sudah merasa ada yang aneh. Rasanya seperti berjalan di tempat yang tidak sepenuhnya milik dunia. Nafasku berat, tengkuku dingin meski udara masih sore. Rumah itu seperti diselimuti sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Kuncoro menyenggol lenganku. Ya, ora penak yo. Aku hanya mengangguk, tidak perlu menjawab panjang. Mataku menatap sekeliling. Energi negatif itu menggantung di udara, tipis tapi menekan seperti asap yang tidak terlihat. Kami masuk ke kamar Ranu. Bocah itu duduk bersandar di sudut ranjang, matanya kosong, tubuhnya lemas. Tak bicara, tak menangis, tapi tatapannya menancap pada satu titik di dinding.
di atas lemari tua tepat di sudut gelap ruangan. Aku mengikuti arah pandangnya dan di sanalah aku melihatnya. Sosok hitam, tubuhnya kurus panjang seperti bayangan yang ditarik paksa dari dalam sumur. Menempel di dinding, mencengkeram tembok dengan jemari panjang tak wajar. Wajahnya kosong tapi dua matanya merah redup menyala samar dan keduanya tertuju pada Ranu. Ia tak bergerak tapi auranya terasa berat seperti menindih. Astagfirullah. Langkahku mundur setengah jengkal. Kuncoro yang berdiri di sebelahku juga diam, tapi dari cara nafasnya berubah, aku tahu dia juga melihatnya. Di belakang kami, Pak Rahmat masih berdiri di ambang pintu, tak sadar bahwa di sudut rumahnya ada sesuatu yang bahkan tak seharusnya berada di sini. Coro, iya sih. Gak dulu kayak cecek, tapi bentuknya orang enak dilihat sih. Pak Rahmat duduk di sisi ranjang, mengelus kepala anaknya yang masih duduk membatu. Suaranya lembut penuh kekhawatiran. Ranu iki lo Mas Jalu datang jenguk kamu. Bocah itu hanya menggeleng, matanya tetap terpaku satu titik di atas lemari. Pandangannya kosong seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Masih sering melamun seperti ini, Pak? Iya, Mas. Sejak malam pertama setelah para dukun itu datang, siang diem, malam teriak-teriak. Gak mau keluar rumah, kadang ketawa sendiri, kadang nangis. Saya sampai bingung. Aku menarik napas pelan. Dari saku jaketku genggam botol kecil pemberian Baharia, air doa yang selalu jadi pegangan. Makhluk itu masih di sana, menempel diam di dinding, menatap ke bawah dengan mata merah meredup yang dingin dan kaku. Sorot mata Ranu tidak bergeser, seolah ada tali halus yang mengikatnya pada makhluk itu. Pak, boleh saya coba membasuh wajah Ranu? Monggo Mas, saya sudah nggak tahu harus gimana lagi. Aku mendekat perlahan, duduk di tepi ranjang. Tanganku menyentuh pundaknya, dingin kaku seperti tubuh yang sudah lama tidak mendapatkan hangat. Ranu, coba lihat aku ya. Tidak ada reaksi. Perlahan ku buka tutup botol itu, menuang sedikit air doa ke telapak tangan. Lalu dengan hati-hati ku basuhkan ke wajah sambil berbisik lirih. Bismillah. Begitu air menyentuh kulitnya, Ranu berkedip. Sekilas matanya bergerak lalu ia menoleh. Pandangannya kacau, wajahnya bingung, dan tiba-tiba ia langsung memeluk ayahnya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Pak, aku tiba. Rengeknya lirih, tangannya menggenggam baju ayahnya erat-erat. Kenapa tole ora apa-apa iki ora apa-apa? Balas Pak Rahmat mencoba menenangkannya sambil mengusap punggung anaknya. Mas Jalu yang sejak tadi berdiri terpaku menoleh padaku hendak bertanya. Tapi aku segera memberi isyarat pada Kuncoro, ia langsung paham. Coro, garangnya sekarang. Kuncoro mengangguk, ia melangkah mendekat ke sudut kamar. Tangannya merogoh saku jaket, mengeluarkan kantong kecil berisi garam doa. Gerakannya sedikit gemetar, tapi ia tetap maju mengambil segenggam garam. Menatap lurus ke arah makhluk di dinding, lalu melemparnya sambil membaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Garam itu menghantam tembok, dan tepat di detik itu juga terdengar suara mendesis pelan, seperti air dituangkan ke atas bara panas. Makhluk itu menggeliat, tubuhnya bergetar cepat, lalu lenyap begitu saja. Tapi hawa dingin masih tertinggal. Kami tahu ia belum sepenuhnya pergi, tapi setidaknya untuk saat ini ia tidak lagi menempel di sana. Astagfirullah, barusan itu apa toh Mas? Tanya Mas Jalu dengan nada cemas. Matanya tak lepas dari dinding yang baru saja dihuni makhluk itu. Setan kiriman Mas. Dia yang bikin Ranu seperti itu. Dia menempel di atas lemari. Sejak awal Ranu gak bisa lepas pandangan karena diikat oleh energi makhluk itu. Pak Rahmat menoleh, wajahnya pucat. Setan maksudnya selama ini dia selalu ada di sana.
ada yang sengaja menanam energi jahat di rumah ini untuk mengusik Ranu. Pak Rahmat menatap anaknya, wajahnya diliputi cemas. Terus apa bisa balik lagi? Aku menoleh ke arah Kuncoro, kami saling pandang. Tak ada yang langsung menjawab, tapi bohong juga kalau bilang tidak mungkin. Bisa Pak, tapi kalau kita tahu dari mana asalnya kita bisa cegah. Sementara ini jangan pernah biarkan Ranu sendirian. Dan kalau dia mulai melamun lagi langsung diajak bicara. Jangan sampai dia diam terlalu lama. Itu bisa jadi pintu buat mereka masuk lagi. Pak Rahmat memeluk anaknya erat-erat, menahan air mata yang mulai menggenang. Matur nuwun Mas, kalau nggak ada kalian tadi, saya nggak tahu harus gimana. Aku hanya mengangguk pelan, tapi rasa di dalam dada masih berat, belum ada yang selesai. Ini baru awal. Setelah kondisi Ranu sedikit membaik, aku dan Kuncoro minta izin untuk memeriksa sekitar rumah. Ada yang mengganjal, setan seperti tadi tidak mungkin muncul begitu saja tanpa jalur. Pasti ada yang ditanam. Kami keluar lewat pintu samping. Mas Jalu masih duduk di teras, menjelaskan pada Pak Rahmat soal kedatangan kami dan tujuan sebenarnya kami datang ke desa ini. Aku menelusuri pekarangan bersama Kuncoro, mencari sesuatu yang mungkin menjadi pintu setan-setan kiriman itu datang untuk mengusik warga desa. Udara mulai dingin, tanah masih basah habis hujan semalam. Aroma kenanga tercium samar soal ada bunga yang dipetik diam-diam dan ditabur sembarangan. Biasanya kata Mbak Arya benda-benda kiriman semacam ini gak jauh dari rumahnya. Gumamku sambil menyibak ilalang dengan tangan kiri. Kami berjongkok meneliti setiap sudut dan celah. Tidak ada yang bicara. Yang terdengar hanya desa napas dan suara ranting kecil yang kami gunakan untuk menyapu tanah. Sampai akhirnya Kuncoro berhenti, nafasnya tertahan. Zaiki lo ketemu. Aku langsung mendekat. Di bawah pojok rumah dekat pilar kayu belakang ada gundukan kecil. Terlihat baru ditutup. Kuncoro mengorek hati-hati. Ia tahu jangan asal pegang. Beberapa detik kemudian kami melihat ujung kain lusuh keluar dari tanah. Warnanya coklat kehitaman. Setelah dibuka pelan-pelan, isinya terlihat potongan rambut, sobekan kuku, tanah merah, dan secari kertas tipis beraksara aneh. Baunya menyengat, campuran darah kering dan minyak gosok yang sudah lama basi. Ini dia pintu buat makhluk itu masuk. Aku mengambil garam kasar dari saku belakang, kutaburkan pelan-pelan ke atas bantalan itu. Aroma aneh langsung merespon seperti benda itu hidup. Kita bakar aja Coro biar habis. Kuncoro masuk ke rumah, kembali membawa loyang bekas dan sedikit minyak tanah. Mas Jalu dan Pak Hartono datang menghampiri, wajah mereka bingung sekaligus ngeri. Apa itu Mas? Raja tanah Mas. Ya Gusti, kenapa ada yang tega ngelakuin ini ke keluarga saya? Aku tak menjawab, tenggorokanku berat karena dalam hati aku tahu semua ini terjadi karena aku dan Kuncoro. Taruh di wadah Coro. Kuncoro meletakkan benda itu di atas loyang, menyiramnya dengan minyak tanah. Aku menyalakan korek api. Begitu api menyentuh kain, bara langsung menyala tinggi, asap hitam membumbung. Bau anyir menyebar cepat, kami semua mundur selangkah. Dengan ini insya Allah gak akan ada lagi yang ganggu Ranu. Tapi aku tahu ini baru langkah pertama, dan kalau benar ada lebih dari satu, maka masih banyak benda seperti ini yang tersebar di tempat lain. Dan semua itu harus segera ditemukan. Hari mulai condong ke sore ketika Mas Jalu kembali mengajak kami keluar. Katanya bukan cuma Pak Rahmat yang diganggu, ada beberapa warga lain yang juga jatuh sakit mendadak. Gejalanya sama, tubuh lemas, panas tinggi, dan yang paling aneh, mimpi buruk yang tiada henti. Apa sudah diperiksakan ke dokter Mas? Belum sih Mas, paling dibawa ke mantri. Desa ini jauh dari puskesmas atau rumah sakit. Terus kenapa bisa nyimpulin kalau itu gangguan gaib Mas? Kalau malam tubuh mereka panas dingin sambil meracau tak jelas Mas. Seperti ketakutan, dan semua yang sakit juga merasakan hal yang sama.
aneh. Jika sakit biasa tidak mungkin sampai bersamaan terjadi hal yang sama. Kami harus memastikannya terlebih dahulu. Aku yakin masih banyak benda-benda aneh yang ditanam di desa ini. Kami berjalan kaki menyusuri gang sempit yang dibatasi pagar bambu dan pohon kelapa yang menjulang. Udara mulai terasa gerah, tapi hawa aneh di desa ini masih terasa menempel di kulit. Mas Reza, Mas Kuncoro, ini rumah Bukarti. Beliau mendadak gak bisa bangun sejak kemarin pagi seperti lumpuh. Kami masuk ke rumah panggung kayu yang bersih tapi tampak muram. Di dalam seorang perempuan tua terbaring lemah. Bola matanya hanya melirik ke satu arah, tidak merespon ketika kami menyapa. Aku dan Kuncoro seketika saling tatap saat melihat sosok makhluk. Kali ini setan lainnya menindih kaki wanita tua itu. Yo pantas jadi lumpuh sawung ditindihin demit ah. Makhluk itu menoleh ke arah kami. Saat kami menyadari kehadirannya, aku membuka jaket, merogoh botol air doa yang masih tersisa. Tapi saat hendak mendekat, langkahku terhenti. Coro di halaman samping rumah. Kuncoro menoleh ke arah luar jendela. Nampak sebuah gundukan tanah yang sama seperti di rumah Ranu. Aku menyuruh Kuncoro untuk mengambilnya, sementara diriku mengoleskan air doa di kakinya sembari melempari garam ke makhluk itu. Reaksi seperti sebelumnya seketika terjadi pada Bukarti. Ia tersadar tampak seperti orang linglung. Aku menyuruh Mas Jalo untuk menjelaskannya pada dirinya dan segera menghampiri Kuncoro. Bantalan raja kembali kami temukan sama seperti di rumah Ranu. Dukun-dukun itu memang bukan omong kosong. Mereka benar-benar memberi ancaman pada Traharogo Ketek. Mas Jalu menatap benda itu dengan rahang mengeras. Aku langsung membungkusnya kembali dan kami lanjut ke rumah berikutnya. Rumah Pak Barjo, 3 rumah dari situ tak kalah suram. Anak bungsunya Dilan sakit selama 3 hari. Badannya panas tapi keringatnya tak keluar. Kalau tidur katanya matanya setengah terbuka dan bibirnya komat kawit sendiri. Di sini kami menemukan raja lain. Bungkusannya kali ini hitam, lebih kotor, dan baunya lebih tajam. Campuran darah dan bunga bangkai. Hingga matahari tak nampak lagi. Dalam 1 hari kami sudah temukan 10 raja dari beberapa rumah berbeda. Semua dengan varian isi tapi tujuan yang sama, merusak, menyakiti, mengikat. Dan semuanya ditanam dengan niat jahat. Malam harinya kami duduk di ruang tengah rumah Pak Hartono. Di atas tikar pandan terbentang semua temuan kami. Masing-masing diletakkan di atas daun pisang agar tidak langsung menyentuh lantai. Raja ini kami temukan di setiap rumah yang sakit ataupun mengalami hal ganjil, Pak. Pak Hartono dan Mas Jalu tampak terpaku. Tak berkata apa-apa, tapi mata mereka berbicara banyak. Marah, cemas, juga malu. Mereka tidak pernah mengira bahwa desa yang selama ini tenang telah disusupi sedalam ini. Aku ranyongko, terakhir Lawo memang benar-benar ingin mencelakai kami. Padahal kami tidak salah apa-apa. Mereka sampai tega melakukan ini pada orang yang tak bersalah. Aku benar-benar merasa tidak enak gara-gara kami nyawa orang lain bisa terancam. Sebisa mungkin aku harus mengembalikan ketenangan Traharogo Ketek kembali. Tenang saja, Pak, kami bakal bantu sampai semuanya tuntas. Aku melirik ke arah Kuncoro, memberi kode untuk membantu menenangkan kecemasan Pak Hartono. Iya, Pak, tenang wae. Pokoknya kalau kita menemukan pelaku yang mereka cari, kita gantung di wet glukos kalian. Kepalaku seketika tertunduk dengan tangan mengepal. Tak menyangka kalau kata-kata itu yang keluar dari mulut si gondrong biadab itu. Sudah jelas aku dan dirinya pelaku yang dicari oleh orang-orang Trahgiri Lowo, tapi malah mengusulkan ingin menggantungnya di pohon kelapa saat menemukan pelakunya. Tanganku bergetar ingin menjitak ubun-ubun makhluk gondrong itu, namun aku mencoba menahannya agar tidak dicurigai Mas Jalu dan Pak Hartono. Baru saja aku hendak bicara lagi, tiba-tiba suara teriakan membelah malam. Hartono, keluarlah, kami datang menagih jawaban.
Teriak seseorang dari arah luar rumah. Langkah-langkah berat terdengar di luar rumah. Lalu suara langkah kaki mengentak tanah. Dan seseorang memukul tiang pagar kayu dengan keras. Pak Hartono dan Mas Jalu langsung berdiri. Mereka datang lagi. Aku dan Kuncoro saling pandang. Jantungku loncat ke tenggorokan. Piye kisah? Aku berpikir cepat sembari mengedarkan pandangan nampak 2 buah topi caping tergantung di dinding. Tanpa banyak pikir kami meraih caping yang tergantung di dinding dan memakainya. Menunduk dalam-dalam kalau bisa kami ingin menyaru jadi tukang kebun. Kalian ngapain pakai topi itu? Aku kembali mencari alasannya masuk akal, namun belum sempat aku berucap. Lagi-lagi Kuncoro berbicara. Kami gak bisa menunjukkan identitas kami pada mereka, Mas. Itu cara pendekar lembah nyengat mengatasi masalah. Kali ini perkataannya sedikit lebih baik. Hampir aku menendang bokongnya jika dirinya ngomong yang aneh-aneh lagi. Iya bener, Mas. Mas Jalu tampak bingung, namun akhirnya menerima perkataan kami. Kami segera menyusul ke teras. Di sana 10 orang berpakaian hitam berdiri tegak. Tubuh mereka tinggi tegap, di pinggang masing-masing tergantung senjata, golok, sabit pendek, dan keris. Yang berdiri di depan adalah lelaki berusia sekitar 50-an. Wajahnya keras dan matanya tajam seperti binatang malam. Sorotannya langsung menyisir kami satu persatu. Mana pelaku yang kami inginkan? Sabar dulu, Broto, kami masih belum menemukan pelakunya, ujar Pak Hartono mencoba mengendalikan situasi. Namun orang bernama Ki Kalobroto itu malah menolak pinggang dengan wajah mengeras. Kami sudah cukup sabar. Kalian janji akan menyelidiki, tapi tidak ada yang kalian serahkan. Apa kami harus bertindak sendiri? Kami sedang mencari kebenarannya, Ki. Tapi butuh waktu. Tuduhan itu berat. Kami tidak bisa sembarangan. Lalu sampai kapan kalian akan menutupi kesalahan telah kalian? Mataku mencuri pandang. Wajah kami tertutupi caping dan syukurlah tidak ada yang mengenali. Kami berdua menahan napas, dada seperti dipukul-pukul dari dalam. Pak Hartono mencoba berdiri tegak. Kalau memang benar ada warga kami yang bersalah, kami tidak akan lari. Tapi tolong jangan main hakim sendiri. Orang-orang Girilowo tampak tidak puas. Salah satu dari mereka menarik golok dari sarungnya, menunjuk Pak Hartono dan Mas Jalu dengan goloknya. Semakin lama kalian menyembunyikan pelakunya, semakin berat harga yang harus kalian bayar. Jangan sampai yang tidak bersalah ikut menerima murka. Ki Kalobroto akhirnya maju dari barisan. Hartono, jangan anggap kami hanya datang untuk menggertak. Kalau tidak ada pelakunya malam ini, desa ini akan kami ratakan. Kata-katanya seperti hantaman. Udara di teras rumah mendadak membeku. Pak Hartono mencoba bicara, tapi suaranya tersendat. Mas Jalu menatap lurus, mencoba tetap tenang, tapi tangannya mengepal. Aku dan Kuncoro masih berdiri di samping tiang, kepala tertunduk. Wajah tertutup caping, keringat dingin mulai merambat di pelipis. Kami tahu kalau ketahuan sekarang tamat sudah. Ki Kalobroto, mohon beri kami waktu hanya semalam. Kami janji akan kami serahkan siapa yang kalian cari. Semua mata berpaling padaku. Ki Kalobroto menatap tajam. Aku bisa merasakan sorot matanya menyisir dari ujung kaki sampai ke dadaku. Kau siapa? Kami datang untuk membantu mencari pelakunya. Tunggu. Seorang pria melangkah maju, jalannya pincang dengan perban melilihi tangannya. Suara kalian seperti pernah ku kenal. Sebaliknya, aku pun juga merasa tidak asing dengan suara itu. Ku coba melihat dengan sedikit mendongakkan wajah, namun dengan cepat kembali menunduk saat melihat perawakannya tidak asing bagiku. Jantungku serasa ingin copot. Tidak salah lagi, itu Badru dari Terah Girilowo.
Dari segala kemungkinan yang kutakutkan malam ini, yang ini di luar dugaan. Wajahnya masih penuh bekas luka, matanya menyipit, dan saat ia mendengar suaraku tadi, ia langsung menoleh. Aku bisa melihat ekspresinya berubah, seperti orang yang baru saja mengenali siluet lama di balik kabut. Ki, suara itu seperti milik orang yang dulu menyerangku. Kau yakin? Aku tidak pernah lupa suara yang membuat kaki ini patah. Darahku mendadak turun ke telapak kaki. Kuncoro menoleh perlahan, pelan seperti angin. Matanya membelalak kecil di balik capingnya. Kau buka penutupmu. Pak Hartono dan Mas Jalu ikut menoleh. Wajah mereka bingung. Aku tahu mereka bertanya-tanya, kenapa orang dari luar harus disuruh buka penutup wajah. Buka sekarang. Aku dan Kuncoro saling tatap. Jantung berdegup semakin keras. Pilihannya cuma dua, mengaku sekarang atau lari. Tapi sebelum salah satu dari kami bisa bergerak, dari arah perbukitan terdengar suara jeritan. Tapi bukan jeritan manusia. Itu adalah jeritan monyet. Semua orang refleks menoleh ke arah utara, ke bukit tempat Candi Watu Ketek berdiri. Suara jeritan itu makin ramai, bukan seperti suara gaduh biasa. Suaranya seperti panik, seperti kengerian yang tersembunyi dan meledak bersamaan. Pak Hartono langsung berdiri terpaku dari tempatnya. Matanya menatap ke arah bayangan bukit yang samar tertutup kabut. Ya Gusti, kera-kera itu kenapa mereka? Mas Jalu ikut melangkah maju, matanya menatap penuh cemas. Biasanya mereka tidak bersuara malam-malam begini, apalagi serempak seperti itu.